Terpujilah Guru Agung Sang Buddha. Namo Buddhaya. Masih ada kesempatan untuk kita semua menambah kebajikan untuk diri sendiri masing-masing. Masih punya kesempatan untuk melakukan puja penghormatan pada Guru Agung Sang Buddha. Melakukan puja pada Guru Agung Sang Buddha mengingatkan kita semua tentang ajaran dari Guru Agung kita. Dari semua rangkaian khotbah-khotbah Sang Buddha, intinya ajarannya adalah semua sudah tahu, tidak melakukan perbuatan jahat apapun bentuknya. Menambah kebaikan, mensucikan pikiran. Ini menjadi penting, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita dengan ingat selalu nasihat Guru Agung kita untuk tidak berbuat jahat dalam bentuk apapun, bentuk perilaku, perbuatan, bentuk ucapan, lisan, bahkan yang tidak berbentuk seperti pikiran selalu beretikat tidak baik. Ini juga bentuk dari kejahatan. Mengapa tiga ini, Bapak Ibu, yang menjadi inti dari ajaran Sang Buddha? Karena tiga ini, inilah sebenarnya biang dari segala persoalan dalam kehidupan apapun. Yang membuat kelahiran berulang-ulang kali tiga ini: perilaku, ucapan, pikiran. Yang membuat kita menjadi kemudian terjerat oleh belenggu dan penderitaan. Tentu penderitaannya ini setiap orang beda-beda. Beda-beda. Besar kecilnya, berat ringannya. Yang membedakan ini karena memang kita berbeda. Ucapan kita ini tidak ada semua yang sama. Perilaku perbuatan kita juga tidak ada yang sama. Jadi kalau ada buah kama yang muncul, ya pasti beda-beda. Tidak berbuat jahat, tambah kebaikan, bersihkan hati pikiran,
itu supaya kita itu bisa mengurangi semua jenis-jenis penderitaan. Ketika saya diminta Bante temanya apa, saya bilang ya temanya sing gampang-gampang saja, bahwa hidup ini singkat, jangan dibuat berat. Coba Bapak Ibu bayangkan, tidak usah bayangkan, tapi ini realita. Hidup ini benar memang singkat. Hidup ini tidak panjang. Banter-banternya berapa lama? Singkat banget. Bahkan kalau kita ngomongin badan jasmani kita, Bapak Ibu, nggak berasa, tahu-tahu sudah gede-gede kayak gini. Padahal kemarin saya lihat masih anak-anak loh. Sekarang sudah gede-gede ya. Singkat. Tidak terasa. 10 tahun singkat. 15-20 tahun singkat. 30 singkat, 40 singkat. Tahu-tahu sekarang sudah umur berapa Bu? 60 tahun. Singkat. Artinya apa? Semua itu serba singkat, cuma proses saja. Dan ini Bapak Ibu, beda-beda proses satu dengan yang lain. Singkat. Dulu rambutnya masih hitam, sekarang tiba-tiba sudah putih semua. Singkat. Dulu cantik, sekarang jelek. Kalau jelek cepet kan Bu? Cepet cantik apa cepet jelek? Cepet jelek. Yang laki-laki juga cepet jeleknya daripada cepet bagusnya. Saya juga begitu, para Bante juga begitu, cepet jeleknya. Dulu kelihatan muda, sekarang sudah singkat, tidak lama. Dan singkatnya ini apa ya, berulang-ulang. Segala sesuatu apapun cuma sebentar-sebentar saja. Tidak ada yang bertahan sampai berlama-lama. Jasmani kita singkat. Waktu masih muda, duduk bisa kuat. Coba sudah umur segini, udah berapa? Udah kerasa belum? Udah ya, udah sambil cengar-cengir gitu ya. Singkat. Kalau yang masih muda mungkin tidak paham karena belum menjadi tua. Nanti begitu sudah berumur 50, 60 sudah mulai. Oh iya, ini namanya tua. Ternyata tidak lama, singkat sekali. Masih kemarin segar bugar, hari ini sudah berasa sakit semua di badan. Termasuk saya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya baru merasakan namanya tua juga. Dulu masih muda, sekarang sudah tua, merasakan tua. Ya. Kalau sudah tua itu yang pertama dirasakan sakit biasanya urusan urat-urat dan tulang. Umur ternyata singkat.
100 tahun itu sudah juara. Sekarang umur pendek-pendek. Enggak sampai 100 sudah banyak yang jalan. Kenapa? Mungkin karena karma buruk kita lebih banyak. Saya pernah bilang, kalau di prosentase dari 100% antara kebaikan dan keburukan, mungkin prosentasenya lebih banyak buruk-buruknya. Kira-kira setuju enggak? Banyak buruknya daripada banyak. Loh, tenan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau merenungkan betul-betul, enggak usahlah yang sampai hari mingguan, harian saja. Renungan harian untuk diri sendiri selama 24 jam. Bapak Ibu bisa mempresentasi sendiri, kira-kira lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya. Ini yang simpel saja. Merenungkan diri sendiri lebih banyak buruknya daripada baiknya. Ini yang kemudian menjadikan kita lahir di alam manusia, Bapak Ibu. Jadi jangan dikira lahir di alam manusia itu baik-baiknya saja, karena buruknya juga bisa lahir di alam manusia. Masih baik, ada buruknya, lahir di alam manusia. Jadi kita ini Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu optimis banget. Kalau lahir di alam manusia itu sudah kelahiran yang terbaik satu-satunya. Di alam manusia inilah memang alam yang paling berpotensi, menjadikan manusia berpotensi baik sekali atau super baik, bisa juga menjadikan manusia berpotensi buruk dan sangat buruk sekali. Nah, Bapak Ibu nggak tahu ada di posisi mana. Mungkin Bapak Ibu berpikir, Bante, saya di posisi yang sedang-sedang. Baik banget juga enggak, jelek banget juga enggak. Manusia lahir dari tumpukan keburukan yang menumpuk, yang tertimbun, lalu kemudian berbuahnya itu ya silih berganti, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, berbuah silih berganti. Maka hidup yang singkat ini jangan dibuat yang berat-berat.
kalau beban berat, maka harus dikurangi. Mobil, kalau bebannya berat, kalau dikurangi, mungkin banyak meledos, mungkin mesinnya panas, mungkin malah mobilnya yang terguling. Karena berat. Hidup kita pun Bapak Ibu, kalau dibebani dengan berat, hidup ini singkat. Jangan sampai ambrol lebih dulu. Kurangi beban. Karena intinya Sang Buddha itu mengurangi kejahatan. Mengurangi kejahatan itu beban Bapak Ibu. Dikurangi. Sama seperti kapal. Kalau mau menuju yang dituju. Kalau di lautan itu membuat kapal itu terbebani, maka beban itu dikurangi, sampai kemudian menjadi stabil. Begitupun manusia. Hidup ini jangan dibebani dengan beban yang berat-berat. Diberati dengan beban keinginan. Keinginan yang ini beban ya Bapak Ibu. Jangan dikira keinginan karena tidak berbentuk kemudian bukan beban. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan keinginan ini itu, ingin ini, ingin itu. Ini beban. Kenapa dikatakan sebagai beban? Karena bisa membuat orang itu menderita. Kalau enggak kesampaian keinginan, pasti menderita. Padahal kebanyakan yang ada adalah banyak keinginan. Bante enggak boleh punya keinginan. Boleh. Enggak ada orang yang enggak punya keinginan. Tapi kalau keinginannya berlebihan, maka akan menjadikan berat hidupnya. Menjadi tertekan hidupnya karena beban berat. Nah, karena tertekan hidupnya maka menjadi berat. Kurangi. Kalau yang muda-muda mungkin oke lah. Biasa anak muda itu inginnya banyak macam-macam. Apalagi masih masa-masa kuliah, sekolah. Pengennya jadi dokter, pengen jadi sarjana, pengen jadi apalagi ya. Tapi kalau sudah tua, saya bilang wajib mengurangi. Karena kalau sudah tua terus ditambah dengan keinginan-keinginan, sebenarnya itu hal yang juga tidak wajar. Seperti kalau orang tua sudah tua, pengen makan banyak, nggak wajar.
maka akan menjadikan sakit bagi dirinya. Kalau sudah tua itu katanya sudah semuanya mengkerut. Itu lambungnya juga sudah mengkerut. Kalau dikasih makan banyak juga malah menjadikan sakit. Orang tua kalau keinginannya banyak sudah bukan masanya lagi. Orang kalau sudah tua itu masanya bukan masa menambah keinginan, tapi mengurangi keinginan. Setuju enggak itu? Oh, Pak, setuju apa enggak? Yang merasa tua siapa? Kurangi keinginan, Pak, Bu. Itu bukan nambah kita jadi happy, tapi jadi bikin kita ini malah susah menderita. Harusnya masa tua itu diisi dengan yang happy, yang senang. Menikmati. Menikmati masa tua. Bapak Ibu kalau sudah tua harusnya juga happy ya. Happy-nya apa? Oh iya, saya menjadi tua. Loh, tidak gampang menjadi tua. Karena banyak yang belum tua sudah selamat tinggal. Nah kita menjadi tua itu, wih bangga. Nih rambut saya putih. Tua, bangga. Ini yang tua kadang-kadang nggak merasa bangga kalau sudah tua. Malah rambutnya disemir. Semir coklat lah, semir merah. Jadi hilang. Maknanya kita hidup menjadi hilang. Ya sudah tua. Tua rambutnya mulai muncul putih-putih, bahkan putihnya banyak. Kalau sudah tua, giginya ompong, enggak apa-apa. Itulah tua. Yang muda-muda itu yang suka mentertawakan orang tua. Biasa anak muda mentertawakan orang tua. Nangko ya. Engko nek sudah tua baru, oh iya, tua ini rambutnya ubanan, giginya pada ompong, ya. Terus jalannya sudah sulit. Jalan sulit, berdiri sulit, duduk sulit, rebahan sulit. Itu ciri-ciri tua. Jadi kalau belum mengalami ciri-ciri seperti ini, berarti belum tua. Jadi ternyata kita ini tidak lama. Tahu-tahu menjadi tua. Dan menjadi tua itu sebuah kebanggaan. Ya. Kebanggaan. Menjadi tua. Kenapa? Karena langsung mengalami, menyelami dan mengalami ajaran Guru Agung kita. Guru Agung Sang Buddha mengajarkan lahir menjadi tua, menjadi sakit, menjadi mati. Kita tinggal giliran yang keempat saja. Lahir sudah, tua sudah, sakit sudah belum? Pak, sudah sakit belum? Sudah. Kalau sakit itu dari lahir sudah banyak sakit.
sakit, terus menjadi tua, sudah tinggal yang terakhir. Nah, yang terakhir kematian. Kematian ini ya harus dikurangi bebannya. Beban semua di. Jadi nanti ketika kita mati ringan, nggak bawa beban yang berat-berat. Beban berat tuh misalnya banyak perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan. Itu beban berat. Meninggalkan yang kemudian dibawa serta, yaitu perbuatan-perbuatan baik atau buruk di saat hidupnya, tapi perbuatan baik juga dibawa serta. Ini ngomongin yang buruk-buruknya. Tapi kita ini juga tidak lepas dari yang namanya perbuatan baik. Ini yang kemudian mengimbangi penderitaan yang kita alami dalam hidup ini. Mengisi hidup dengan yang baik-baik. Yang baik-baik. Banyak yang baik-baik, Bapak Ibu. Ucapan, perilaku, pikiran, tergantung kita. Si pemilik badan satu ini mau diperlakukan seperti apa. Kalau mau diperlakukan badan ini secara baik, maka perlakukannya bisa melalui ucapan. Ada pepatah Jawa, ajining diri sapa lati. Ingin menghargai badan jasmani bisa terlihat dari ucapannya. Terlihat harga diri seseorang itu dari ucapannya. Itu harga diri dari lati, dari ucapan. Makanya orang bisa dihargai itu salah satunya dari ucapannya. Karena lisannya. Banyak orang pinter, banyak orang berpendidikan, tapi lisannya tidak baik. Dari tulisan dia oke. Ya, dari tulisan. Dari buku-buku sampai dari ijazahnya. Oke. Itu tulisan. Tapi dari lisan akan terlihat harga diri orang itu. Orang pandai tetapi lisannya tidak baik.
karena pandai dalam tulisan tetapi tidak pandai dalam lisan. Diajeni itu karena ucapannya baik. Orang menjadi tidak pengaji karena bicaranya tidak baik. Maka itu ya mungkin Bapak Ibu bisa mencontoh kehidupan para biku. Secara aturan, secara winaya, Sang Buddha sudah menegaskan bahwa ucapan itu harus baik. Mulutnya dijaga. Maksudnya kayak gitu. Mulutnya dijaga. Jaga mulut. Jaga mulut, jaga hati. Kendalikan diri. Apa itu kalau disingkat? Jamu jati kendi. Jamu jati kendi. Jaga mulut, jaga hati, kendalikan. Aman. Kita akan diajeni uang. Menjadi biku ditekankan untuk jaga mulut. Tidak asal jeplak saja mulutnya. Karena menjadi biku itu menjadi pengayom bagi umatnya. Kalau umatnya tidak diayomi, cara mengayomi biku ya dari mulutnya itu. Kalau mulutnya membuat umatnya menjadi frustasi, menjadi gelisah, ya sayang, kasihan. Menjadi biku jaga mulut, tidak sembarang ngomong. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu ada Bante yang diem, pendiam, ya karena jaga mulut. Supaya mulutnya enggak ngobrolan. Kan jaga mulut lebih bagus ya. Kira-kira begitu ya Bu ya. Jaga mulut daripada nyermewes saja. Sana sini ngoceh. Kayak manuk. Jaga mulut. Tidak sembarang bicara. Karena sembarang bicara juga bisa menyakiti hati orang. Para Bante ya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Maksudnya tetap jaga mulut, tapi kadang penyampaiannya juga menjadikan tidak enak bagi yang lain. Jaga hati. Bukan cuma mulutnya, jaga hatinya juga. Jaga hati supaya membawa perasaan di sekelilingnya itu nyaman. Caranya ya itu dengan kendalikan diri, mengendalikan diri. Mudah dikatakan, tapi sulit dilaksanakan. Untuk tidak sembarang bicara. Inilah bagusnya, hebatnya guru agung kita. Mengajarkan para siswanya. Memberikan aturan kepada para siswanya.
Sang Buddha luar biasa sekali. Dan saya terhadap umat Buddha, saya umat Buddha itu melihat umat Buddha itu bagus sekali. Umat Buddha itu kalau mendengarkan khotbah, ceramah, jelek, baik, diam. Tapi saya lihat yang lain itu, aduh. Tapi lihat umat Buddha itu, dia, saya nggak ngerti diamnya itu tidur atau nggak ngerti. Tapi diam. Apa ngono, turu wae daripada berisik. Karena kalau tidur tidak mengganggu. Ada mengganggu, tidur mengganggu? Enggak. Meditasi mengganggu enggak? Enggak. Cuma di Indonesia memang beda ya, kalau mendengarkan ceramah biasanya itu memang apa seperti dialogis ya. Harus semacam face to face. Makanya umat Buddha Indonesia itu kalau mendengarkan ceramah itu tidak lepas mesti lihat bantenya. Nggak tahu yang dilihat apanya, Bu? Mimiknya, wajahnya, kerengnya atau apanya itu? Coba apa? Karena kalau di tempat lain itu bukan melihat tapi tunduk. Bisa gak Ibu tunduk mendengarkan gitu? Bisa gak, Bu? Bisa Bante, tapi nanti bobo. Tapi bagi para pemeditasi yang rajin meditasi, ya dia enjoy aja mendengarkan dengan apa meditasi, pasang telinga kuat-kuat, nyaman aja, masuk aja. Mungkin antara tidur dan mimpi itu tetap kedengeran. Jadi guru agung kita memberikan kedisiplinan dari mulai para siswanya sampai umat-umatnya itu mengena sekali. Dan diamnya itu yang kalau di dalam Dhammapada apa-apa itu ada, itu seperti gong yang begitu dipukul dia langsung pecah. Maksudnya diamnya itu begitu sampai pada namanya phala atau buah, itu sudah pencapaian tingkat kesucian. Jadi orang yang suci itu kayaknya yang benar ya orang yang diem daripada yang pecicilan. Pecicilan mulutnya pecicilan, perilakunya pecicilan, pikirannya masih pecicilan. Yaitu kayaknya ya, belum menjadi jaminan. Jadi Guru Agung Sang Buddha menegaskan bahwa hidup ini singkat. Jangan dibuat berat. Yaitu dengan cara mengurangi. Kalau bisa menghilangkan, bagus. Karena ini pekerjaan yang sulit, maka mengurangi. Ngurangin saja. Tidak usah ekstrim sampai apa menghilangkan. Mengurangi saja keinginan-keinginan. Karena sumber penderitaan itu adalah keinginan, banyaknya keinginan. Maka ketika seseorang itu berlatih terus untuk mengurangi keinginan, hidup yang singkat ini
nanti kelanjutannya akan menjadi ringan. Beban yang dibawa ke tempat yang barunya ringan. Masalah-masalah yang dihadapi juga jadi ringan. Karena keinginan itu menjadi masalah. Ketika orang bisa mengurangi keinginan, berarti tidak membuat masalah. Mengurangi keinginan, maka juga akan menghilangkan penderitaan-penderitaan baru. Nah itu singkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah dalam hidup yang singkat ini, saya menegaskan banget singkatnya itu. Karena hidup manusia itu ora dawa. Makanya kalau bisa mencapai angka 100 itu sudah juara. Bonusnya banyak. Mari kita mengurangi. Kalau yang sudah tua, mbok ya mengurangi lah. Mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian. Yang sudah tua-tua itu, ini tapi banyak yang masih muda-muda ini. Belajar untuk mengurangi benci. Ya ngurangi saja. Jangan ditambah-tambah. Karena menambah itu berarti membuat tambah juga beban kita, penderitaan kita. Kurangi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Cuma gue eling-eling. Ya kalau yang masih muda enggak apa-apa lah. Yang tua-tua aja itu. Yang sudah 50 tahun dikurangi. Ojo ditambah-tambah. Nanti tambah penderitaannya. Badan sing lemu-lemu ya dikurangi ya Bu, Pak. Sing wis tua-tua itu. Kalau dulu Bante, dulu saya 40, sekarang kok 70 ya. Oh, dibalikin lagi. Nanti menjadi ringan. Karena kalau sudah tua, itu kemampuannya sudah juga berkurang. Semuanya sudah berkurang. Kemampuan melihat, kemampuan mendengar, kemampuan mencium, kemampuan mengecap, semua sudah berkurang semua. Dulu masih muda, pinter, sudah tua jadi berkurang otaknya, bodoh. Ya kan ya? Pak, Ibu, tambah tua apa tambah pinter apa tambah bodoh? Hah? Tambah tua apa tambah tua tambah pinter apa tambah bodoh? Tambah bodoh. Nah, tambah bodoh. Waktu sekolah itu pinter loh, juara terus. Tapi begitu punya jadi suami istri tua, jadi bodoh. Si bapak itu dulu pinter tuh juara kelas. Begitu punya istri, bodoh sekarang. Kok bisa Bante? Ya bodoh.
Nah, dimarahin terus sama bininya. Banyak ya. Kadang-kadang laki-laki itu ada apa namanya casingnya doang. Casingnya laki-laki. Benar bapak-bapak, kalau sudah tua bapak-bapak itu rata-rata jadi bodoh. Tapi saya nggak nyalahkan istri sih ya. Istri memang wajibnya begitu sama suami ya bu ya. Suami harus dimarahin bu, ya. Biar ngerti. Tadinya kan nggak ngerti, loncat-loncat. Istrinya yang harus marahin. Gitu. Suami jadi nggak loncat. Dulu suaminya matematika juara, sekarang yang juara matematika ibunya. Hitung-hitungan kalau ibu kalau bapak diambilin terus ya. Dimintain. Jadi bodoh tuh. Tapi ternyata tidak cuma bapak, ibu juga kalau sudah tua jadi pokoknya kalau sudah tua, pokoknya bapak ibu harus bisa mempersiapkan diri. Belum lama ini saya punya pegawai, ditinggalkan anak-anaknya. Lah kamu gimana toh? Punya anak sekarang tinggal sendiri. Lah fungsinya punya anak apa? Kamu melahirkan, membesarkan, setelah anaknya digondol orang, satu, satu, satu. Akhirnya sendirian. Loh coba. Maka yang bapak-bapak, ibu-ibu yang siap untuk menjadi tua, preparing, persiapan. Opo bante yang disiapkan, celengan, tabungan. Nanti kalau anaknya digondol uang, itu bisa menghidupi sendiri. Ya. Sini siapa yang sudah ngerasa kayak anaknya digondol uang? Pasti sedih itu orang tua melahirkan, membesarkan, menyekolahkan, terus tiba-tiba digondol uang. Penak banget tuh yang gondol. Hah? Enak banget. Sudah begitu, nanti kalau hidupnya mapan, lupa itu sama yang tua yang melahirkan. Banyak kejadian seperti ini. Makanya yang sudah tua-tua prepare, persiapan. Nanti kalau ditinggal anak bisa menghidupi diri sendiri. Ora suwe kan ternyata singkat juga. Senengnya singkat. Seneng ketika punya anak, nanti begitu anak besar secara singkat tiba-tiba ibarat apa hujan setahun ditimpa kemarau sehari. Langsung kering kerontang. Maka itu menjadi tua harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk diri sendiri. Karena apa-apanya nanti yang nanggung adalah diri sendiri. Kalau kita ngomongin keluarga, anak
jauh dari orang tua. Terus siapa yang dekat? Ya tetangga-tetangganya, teman baiknya. Maka itu Bapak Ibu juga harus baik dengan tetangga-tetangga. Para biku sendiri, yang paling dekat dari para biku siapa? Ya umat Buddha. Keluarganya, saudaranya mungkin sudah entah kemana. Yang paling dekat adalah para biku hidupnya bergantung dari umat Buddha. Jadi para bante itu bergantung sama umat Buddha. Makanya biku tidak boleh macam-macam dengan umat. Nanti tidak dikasih makan repot. Siapa yang ngasih makan bante? Bantenya kerja kagak. Yang ngasih gaji nggak ada. Kecuali mendingan gaji honorer aja nggak ada. Jadi biku itu ya harus baik dengan umatnya. Ada bante nggak baik sama umatnya ya jangan salahkan kalau umatnya nggak ngasih makan. Ya, biar ada Majaya masih baik sama Bante Jagaru, ngajak ke sini. Tapi kasih makan ya Pak ya. Yang menjaga para biku umat. Ketika biku sakit, ya nggak jauh yang ngurusin juga umat. Tapi kalau dijauhin umat atau umatnya yang tidak mampu, ya biasanya memang keluarganya. Karena itu biku juga akan tua. Ini yang muda-muda, karena belum tua, Bante Jagaru ngasih tahu. Nanti kalau tua beda rasanya. Makanya kalau ada Bante yang tua datang, yang Bapak Ibu kalau mau bertegur sapa, yang ditegur sapa sehatnya dulu. Ya. Apa kabar Bante? Selalu kan begitu ya. Bante sehat. Wong sudah tua biasanya banyak sakitnya kan ya. Tanya Bante sehat. Jangan how are you, apa kabar? Bante kok sepertinya apa ya sakit apa-apa kalau sudah tua. Ya jadi itu mengingatkan kita semua kita nanti akan dan itu tidak butuh waktu lama. 40 itu sudah mulai berasa, 50 mulai berasa lagi, 60 sudah sangat berasa, 70 berasa banget. Itu yang muda-muda mau suka tanya sama neneknya itu, Nek, gimana Nek jalan? Gimana Nek duduk? Tanyain. Itu rasanya enak sekali. Dan itu tidak butuh waktu lama kok. Senengnya hidup di manusia itu sak gedokan tok. Sebentaran saja. Sebentar saja. Banyak tidak enaknya. Maka itu kurangi.
Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.